Ya, insya Allah kita mau berangkat. Kita sudah ada di Kapura Pos Bambangan, Purbalingga. Nah, baik, alhamdulillah kita sudah sampai di pos 4 Samarantu. Allahu Akbar. Stopnya Jawa Tengah. Allahu Akbar. Reaksi pertama adalah kaget. Karena yang tadinya paling tidak kita masih punya rencana untuk pemanasan, stretching dulu, olahraga, tiba-tiba Mas maju. Yang tadinya akhir bulan tiba-tiba maju. Waduh, kita nggak ada persiapan sama sekali. Pokoknya Bismillah berangkat. H-4 itu Ustadz Faisal bilang, Mas ayo jangan akhir bulan, karena kalau akhir bulan tuh rame banget. Jadi apa namanya, kita ubah jadi mungkin pertengahan bulan. Nah itu tuh cuma H-4 persiapan, nggak ada persiapan apapun, dan saya nggak pernah mendaki, jadi rasanya tuh nggak percaya banget. Ini seriusan nih mau mendaki gitu. Belum apa udah kemeringket Mas. Lagi apa sih Mas? Lumayan ngebut. Bawanya apa aja Mas? Perlengkapan kamera, ini tubuh rangkai buat salin, dan lain-lain. Ini ada endorsean nggak Mas? Apa? Ada endorsean apa enggak? Ditunggu endorse-nya. Sementara ini belum ada endorse apapun. Mungkin naik gunung selanjutnya ya Mas? Insya Allah. Bismillah, kita udah mulai jalan Ke base camp. ke base camp Bambangan ya. Pengalaman di base camp itu akhirnya saya tahu bahwa bapak-bapak kalau keluar dari rumah seperti itu hebohnya. Apalagi kayak Anak istri bombong. anak bojo bombong. Pak Roni. Kayak bunga banget bentukan ngubah. Sampai jingkrak-jingkrak ya Mas. Lompat-lompat. Pak Norlan, pertama tuh ya cool, diem gitu. Diem. Begitu sana di gong sedikit langsung rame semuanya. Yanuar juga sama, yang kelihatannya pendiam gitu. Begitu diklitik sedikit langsung krik. Oh, pokoknya heboh sekali lah. Rame banget. Jaket herbal itu ya. Alami, Jaket alami. Jaket ya. Macam apa? Itu minum apa Pak? Ini topping ekstrim, makan ekstrim dari Arsada. Biar strong ya Pak. Herbal juga Pak. Astagfirullah. Herbal ini, tapi gak bikin mabok. Mas Juan, makan apa Mas? Kentang kemuli apa ya Mas? Terigu ya? Mas. Cuman Mas. Cukup merek. Kayak papa-papa keren nih. Perjalanan menuju pos 1 karena kita ikut membantu perekonomian warga lokal, jadi kita gunakan jasa ojek sampai pos ojek. Dan itu apa ya, asik jalurnya karena saya biasa terabas di hutan, jalurnya seperti itu, jadi kepingin tukeran sama bapak tukang ojeknya. Pak, saya yang di depan, tapi begitu lihat motornya, jadi saya mending boceng aja. Yang terakhir itu ternyata Mas Juan sambil jerit-jerit, dan dia bawa tukang ojeknya, bukan tukang ojeknya yang bawa dia. Itu membuat suasana yang semakin semangat dan semakin, wah ini ada yang beda nih pendakian kali ini. Wah ini kebalik ini. Kisi anu tukang trail. Tersedia ojek sampai pos Bayangan.
Makanya ngojek Mas kalau naik gunung Nah, oke. Kalau naik selamat wajib ngojek ya Mas. wajib. Iya, memberdayakan masyarakat lokal ya Mas. Orang ngojek pedakora gaul. Oh iya. Mulai nih di ojek kita berdoa sampai jalan terus semangat lah, belum ada rasa-rasa capeknya. Sampai pos 1, wah masih semangat, nggak ada capeknya, alhamdulillah. Semuanya masih semangat dan alhamdulillah nggak ada yang jackpot sampai pos 1. Ini namanya Mas Jundi. Luar biasa. Sangat syahdu sekali bersama menyatu dengan bumi. Aduh. Lanjut. 50 meter sebelah kanan ada Indomaret. Indomaret ya? Berarti sampingnya ada Alfamart ya Mas? Betul. 7.51. Hari ini kita kurang lebih sudah berjalan 3.000 langkah. Rombongan sudah mulai jauh, tertinggal sama Ustadz Faizar, Masya Allah. Wush. Ini rombongan kita semuanya bapak-bapak, cuma Mas Jundi. Yang paling Mamas. saya juga mamas-mamas. Paling muda. Umurnya baru 23 tahun ya. Tapi udah ada yang manggil Mamas belum? Sudah. Oh iya, betul. Tapi banyak yang manggil Om juga banyak. Oh ini juga masih Ini masih mamas-mamas. Mas ini 17 tahun sebelum Masehi. Astagfirullah. jokes bapak-bapak. Sangat kental. Pak Norlan masih semangat. Apakah sudah pengen turun lagi? Tetap semangat. Adakah rasa penyesalan sedikit? Belum capek. Mas ganteng. Mas Juan ya Mas Juan. Ini yang seperti lagi hamil 3 bulan. Ini Kakashi tau enggak? Guru Kakashi. Saya tadi ke sana. Nyasar. Disusulin. Terus kena probiotik. Itu apa nama hewan apa itu namanya? Sigung. Sikung. Nah itu saya ketemu dengan itu. Pada mencium semuanya, nggak taunya itu dari saya. Ternyata tidak mengenal dirinya sendiri. Saya bau diri sendiri. Maaf ya Mas. Kita sampai di pos 4 Samaranto. Kita mau camp di sini nanti malam. Insya Allah lanjut summit besok. Bismillah. Kabut sudah turun. Tambah dingin. Alhamdulillah sampai di pos 4 Samaranto. Nanti kemah di sini nanti malam di sini. Sampai di atas kalau kuat fisiknya. Kalau enggak ya tetap tidur. Nah, kalau saya sendiri sampai Samaranto itu, sampai pos 4 Samaranto itu langsung bilang, alhamdulillah sampai gitu. Dan langsung nyari tempat untuk menyelonjorkan kaki. Alhamdulillah ada, setelah itu langsung bisa selonjor. Dilala kepalanya bisa langsung rebahan dan tertidur. Mungkin beberapa menit lah, ada 15 menit karena waktu itu porternya itu belum siap ya tendanya ya. Jadi kita nunggu sebentar sambil tidur. Alhamdulillah bisa langsung tidur, nggak rasa apapun. Kalau saya sendiri ketika sampai di pos 4, Masya Allah tidak terbayang, ternyata tak seseram yang dibayangkan orang-orang. Nggak seperti yang dibayangkan orang yang serem, mengerikan. Di situ pohonnya banyak yang lebat-lebat. Ternyata ya yang menyeramkan itu ketika kita memang tidak melihat kondisi cuaca. Ketika di situ memang banyak pohon-pohon yang tumbang, sudah rapuh. Jadi itu yang mungkin membuat seram, dan cerita-cerita mistik yang mungkin orang lain pada bilang jangan ngecamp di sini nanti ada sesuatu, itu terbantahkan ketika kita sendiri tidur di sana dan aman, nyaman. Sore ini kita makan sate. Gimana Pak Sigit? Mantap satenya. Atas gunung ada sate. Masya Allah. Memang kita punya dua.
Pas sampai pos 4 kita ada berempat dengan teman-teman Pak Roni, Mas Juan, Mas Wadil, dan saya sendiri. Mulai menjelang malam ya, biasa persiapan istirahat, memulihkan tenaga untuk persiapan untuk dini hari. Nah, di dalam tenda itu ya sama seperti kebiasaan dari bawah, bercandanya, terus ngerjain temen setenda, bahkan di luar tenda sekalipun. Jadi kalau misalkan ada yang cerita yang ngorak-ngorak itu, memang sebenarnya saya sendiri. Jadi kalau misalkan jadi kalau misalkan di Samarantu ternyata ada medi nih, ya tendanya itu ada yang bergoyang. Nah, itu sebenarnya yang goyang ya sebenarnya saya sendiri. Supayanya apa? Bener nggak sih di sini itu persiapannya takut apa enggak gitu loh. Jadi supaya saya ngetes di situ. Nah, jadi saya gorak-gorak tendanya dan ternyata diem aja. Dan ternyata diem saja, dan itulah. Jadi kalau misalkan mau nyari siapa yang ngorang-ngorang ya. Nah, ada cerita menarik pas sholat maghrib kalau nggak salah itu pas ustadznya baca Al-Fatihah itu saya dengar suara wanita itu muntah, tapi nggak tahu ada yang dengar ada yang dengar lagi atau enggak, atau cuma saya yang dengar. Benar-benar baru Al-Fatihah itu ada suara perempuan kayak wah muntah itu, padahal tim kita itu nggak ada yang perempuan pertama. Terus kedua, tim kita semuanya ikut sholat ya waktu itu ya pas subuh ya, termasuk porter. Jadi dan antara pos 4 dan pos 5 itu jauh, mungkin jaraknya kalau naik kurang lebih 1 jam ya, kurang lebih 1 jaman. Jadi kalau suaranya dari atas perempuan, ya memang banyak perempuan yang mendaki, tapi pas maghrib itu udah jarang banget pendaki yang naik itu. Jadi nggak tahu itu suara apa. Nah, setelah pos 4 kita bangun jam 2 dini hari ya waktu itu. Memang kita lanjut ke puncak, tapi qadarullah saya mengalami cedera. Jadi cedera di lutut waktu itu. Saya memutuskan untuk tidak meneruskan lagi karena takutnya kalau dipaksakan itu malah membahayakan diri sendiri dan orang lain. Akhirnya saya putuskan untuk stuck di situ, dan saya kembali lagi ke pos 4 tempat mendirikan tenda itu. Dan setelah itu saya istirahat untuk memulihkan proses penyembuhan pada lutut. Pas mulai mendaki nih di pos 4 itu ada kejadian saat itu syuting ya Mas, pengajian Ustadz Faisal itu membacakan Ngeruqyah Gunung, Ngeruqyah Pos Samarantu. Kita mau sedikit ngaji lah ya di tempat ini, nggak panjang-panjang, cukup surat Ad-Dukhan saja. Itu memang ada kendala baterai. Pertama memang baterai LED itu yang dari rumah itu udah dicas 100% dan udah dicek lagi pas di base camp 100% juga. Pas mau dipakai karena pertama syuting malam itu langsung ngedrop baterainya. Baru dipakai mungkin nggak ada 2 menit 3 menit itu langsung ngedrop, nggak bisa dipakai. Terus diganti baterai lain, mau nyala lagi. Alhamdulillah bisa syuting di pos 4 Samarantu. Dan
ada satu lagi juga LED-nya, baterai senternya Mas Surur itu juga sama, udah dicas full tapi cuma dipakai sebentar itu langsung ngedrop baterainya, bener-bener ngedrop juga sama kendalanya. Itu juga sama katanya udah dicas full juga. Jadi kendala permasalahan baterai itu dari dulu memang belum berakhir sampai sekarang. Makanya pas kita mau naik itu power bank itu kurang lebih bawa 7. Ke 7 itu pun kita pakai pakai power bank aja bener-bener boros banget, Masya Allah. Pakai power banknya, pakai baterai kamera yang mungkin biasanya 30 menit itu paling sekarang kemarin dipakai 20 menit ya Mas Anton. Itu jadi listrik itu kebutuhan listrik bener-bener kemarin dipikirkan sekali pas mau naik. Power bank harus baru, ini harus ini tambah ini, sampai baterai kamera kita nyewa di tempat lain, kita bawa kurang lebih 13 pack baterai kamera dan itu semuanya kepakai semua. Alhamdulillah syuting bisa berjalan lancar karena memang dari awal Ustadz Faizar mewanti-wanti jangan sampai kita kehabisan baterai. Jadi benar-benar kita dipikirkan sekali itu. Ya bismillah, kita udah siap-siap untuk mendaki ke puncak atap Jawa Tengah di Gunung Slamet ini. Ya kita berdoa sama-sama semoga Allah memudahkan perjalanan ini hingga bisa sampai puncak dengan selamat dan kembali dengan selamat, pulang dengan selamat, amin amin. Habis itu kan kita langsung persiapan jalan nih. Jalan masing-masing bawa senter. Kebetulan saya nggak bagian senter, akhirnya saya nguntul di belakang Ustadz. Mulailah masuk nih ke pos 5. Masih semangat nih, masih 80% lah. Jalurnya juga belum terlalu ekstrim. 5, 6, 7 itu udah mulai jalurnya, Masya Allah, dengkulnya sudah mulai kedinginan lah, bibirnya sudah mulai kering pecah-pecah lah, hidungnya udah dingin banget kayak ada esnya di sini, napasnya susah banget. Sambil ya ngap-ngapan, lama-lama semakin naik karena oksigennya semakin tipis kan. Wah, ini mesti istirahat nih. Jadi tiap pos lah, tiap tikungan kayaknya kita istirahat. Sebenarnya saya masih kuat, cuma ya saya nggak enak hati sama Ustadz karena napasnya bentar-bentar habis. Terus sama-sama nggak dari kuat akhirnya Mas. pijakan yang agak susah gitu. Berarti secara tidak langsung Mas Anton bilang Ustadznya lama. Nggak lama sih, cuma butuh istirahat. Sedikit-sedikit. Tapi kan sama, sedikit tapi sering. Jenengan sendiri nggak bawa beban, nah itu. Oh, karena memang iya. Kalau saya bawa kamera, saya nggak mau bawa keril. Jadi ditinggal, tas-tas ditinggal, cuma bawa tripod, kamera, sudah. Lelah dan gelisah. Prajurit, madang. Mas Dundi, pos 6 Mas Dundi. Alhamdulillah pos 6. Mulai dari pos 6 sampai ke pos 7 dan pos 8 lebih pendek dari pos sebelumnya. Lebih semangat. Di mau sampai pos 9 itu pas timing yang pas untuk matahari itu mau keluar. Itu Masya Allah pemandangannya bagus banget itu. Kita sebentar-bentar foto, minta tolong Mas Yanuar, minta tolong Mas fotokan Mas. Pokoknya nggak mau ketinggalan momen-momen seperti itulah. Karena Masya Allah pemandangannya luar biasa banget. Sampai pos 9 langsung bilang Alhamdulillah puncak gitu kan. Mau sampai puncak nih udah kelihatan nih pucuknya gitu. Tapi lihat medannya, ya Allah apa bisa nih gitu kan. Saya manjat kayak gini ya, lihat yang lain manjatnya tuh pada merangkak gitu, takutnya udah sampai tengah kepleset jatuh, wassalam itu. Karena memang kita kalau nginjaknya nggak benar, salah pijakan itu langsung bisa turun lagi 2 meter 3 meter. Nah kalau turun terus kan ya wassalam itu. Jadi pas antara pos 9 sampai pos 10 sempat kepikiran ya, ngapain sih kamu naik sini, kayaknya kurang kerjaan banget ya. Tapi di sisi lain ada yang menyemangati Ustadz Faizar dari bawah, ya kita kesini tujuannya berdakwah,
tujuannya meluruskan tauhid, mitos-mitos yang ada di puncak Gunung Slamet, karena banyak sekali pendaki yang pertama nggak berani nginep di samaran itu karena wingit ya, karena mistis itu pertama. Kedua, memang banyak juga pendaki yang disesatkan di Gunung Slamet. Alhamdulillah dari pos 1 sampai pos 9 kita jalannya juga enak, nggak tersesat karena ada porter juga, dan nggak ada hal yang aneh-aneh karena mungkin kita juga menjaga adab pas pendakian itu sih. Mungkin Mas Januar pas perjalanan dari pos 9 sampai pos 10. Oh iya, pos 9 sampai puncak yaitu saya bilang gongnya ya. Jadi kalau memang dari perjalanan ke bawah itu perjalanannya kita tanah, kemudian masih banyak pegangan akar-akar, batang-batang pohon. Nah setelah pos 9 ke atas sampai puncak itu kan cuma bebatuan ya Mas, bebatuan, kemudian itu pun batunya gampang longsor, itu mudah longsor. Jadi memang kita harus hati-hati cari pijakan. Terus karena Mas tadi seperti yang Mas Imam jelaskan, kita makan agar-agar di sana ya Mas. Nah itu memang dari pengalaman saya sebelumnya itu, saya dari saudara saya yang dulu pertama ngajak saya naik itu pasti bawanya coklat, agar-agar, pokoknya yang manis-manis lah itu. Karena memang di sana itu kita makan manis itu pertama nggak begitu pengen minum ya, karena kalau misalkan kita makannya asin-asin itu kan hawanya, lehernya kering ya, kayak pengen minum. Tapi kalau misalkan kita bawa yang manis-manis itu selain kita nggak gampang haus juga motivasinya itu kayak seneng aja, tenaganya tambah gitu. Kemudian saya juga diamanahi untuk bawa bendera waktu itu. Kemarin ada 3 bendera yang saya bawa, merah putih, bendera Arsada sama bendera MFO. Jadi itu juga masuk ke motivasi saya. Kalau misalkan saya nggak sampai puncak, ini saya bawa bendera loh. Di sana saya udah diharapkan buat ngibarin bendera di puncak. Iya, mau nggak mau saya harus ini salah satu motivasi juga, walaupun saya sudah pernah ke sana, tapi ada sensasi tersendiri lah untuk mas sampai puncak itu. Puncak, Allahu Akbar. Sudah sampai puncak nih. Alhamdulillah kita sudah sampai puncak. Ketinggian 3.428 mdpl. Atapnya Jawa Tengah. Allahu Akbar. Rasanya pingin nangis tapi izin. Kenapa? Dulu sekali pernah naik ke sana tanpa persiapan, tidak seperti sekarang, tidak ada dokumentasi karena nggak ada yang bawa kamera, jadi nggak ada kenangan waktu itu. Dulu kemarin diulang lagi, saya berhasil lagi sampai puncak, nggak ada kata-kata, cuma diem. Ya Allah, saya berhasil. Di umur yang segini masih bisa sampai ke puncak, itu pencapaian yang luar biasa lah menurutku. Ada pesan dari teman kita yang kalau mengatakan orang daki itu nanti jadi keracunan. Keracunan apa? Keracunan MDPL. Kenapa? Karena buat kita penasaran, buat kita selalu ingin benar-benar penasaran puncak itu seperti apa. Walaupun sudah berulang kali, tetap tidak ada bosannya dan tetap tidak ada batasnya. Karena gunung di seluruh dunia atau di Pulau Jawa itu nggak terhitung. Mungkin banyak yang terhitung dan nggak yang terhitung. Rasanya pas di puncak itu antara percaya dan nggak percaya. Sampai puncak alhamdulillah diberkati sama Allah, tenaga dan semangat untuk bisa sampai sini. Ibaratnya ada kepuasan tersendiri lah sampai puncak, karena memang ini mimpi yang tertunda waktu itu, yang belum terrealisasi, tapi terrealisasinya hari ini itu sih. Kalau next kemana, pengennya ayo mau ke perahu. Kalau ke perahu pengennya bawa keluarga atau memang sama subscriber MFO, kita naik perahu bareng atau kita naik ke Gunung Lawu bareng, ayo.